Hai, 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 halo, halo. Suaraku dengeran nggak? jelas. Orang mana? Orang Jogja. Jogja, deket berarti di sini. Kamu orang mana? Orang Purwokerto. Oh, By the way, kakaknya siapa? Boleh kenalan nggak? I am Widya. So, Vidya, so how old are you, Vidya? 19. 19? Are you college? Yeah, I'm college Oh, in Yogyakarta. What about you? so, what education? My name or my Yeah. age? Let, introduce yourself. Ah, my name. My name is Arya. Mm-hmm. So, what do you think for my age? I think you are older than me. Yups, correctly. So, Hmm. fix it, fix it. 23, Okay, 22. no, 27. Um, old or young? 27. Really? Yups. But That's you right. look like. No, okay. Because maybe might be like oh. Hmm. I So see. I so are you content creator or something like that? no, I'm just gabut aja sih sebenarnya. Ah, I see, I see. Sama sih. Ini di kosan, di rumah atau apa? Apa emang aslinya Jogja? Aslinya orang Padang, Minang. di kosan sekarang. Dari kemarin ketemu sama orang Minang terus. Oh ya, Aku lupa namanya siapa tadi? Widya, Oh ya, Widya. Eh, di universitas mana? Universitas UNY tau nggak? Ya, I know. Universitas Negeri Jakarta. Ambil jurusan apa? Pendidikan non formal, What's that? pendidikan luar sekolah, pendidikan non formal, pendidikan masyarakat. Itu satu. Ntar dulu, aku baru pernah denger sih nonton. Apakah aku yang Itu ini ya? ya emang kurang terkenal sih, tapi itu udah dari dulu kok ada. Iya, maksudnya akunya yang ini. Kayaknya emang aku baru pernah denger sih. eh itu jurusan itu. Tapi di univ-univ lain tuh biasanya namanya tuh pendidikan masyarakat sama pendidikan luar sekolah gitu. Oke. So Nah, Widya. Nah, terus apa? perlu Lanjutin. aku jelasin juga soal jurusan Boleh, aku. boleh, boleh, boleh. Bagus, bagus. Ya, itu kayak pendidikan masyarakat. Kalau itu Pengabdian gitu. kan ya seperti pemberdayaan perempuan atau pemberdayaan masyarakat gitu-gitu. Kalau pendidikan formal kan itu kayak SD, SMP, SMA, jatuhnya itu di sekolah-sekolah formal. Kalau aku itu sekolah non formal kayak sekolah alam, kejar paket, kepelatihan gitu-gitu. Oh iya, aku pernah. Aku kemarin habis ngobrol-ngobrol juga sama sama orang yang punya yayasan bahwasanya dia punya sekolahan paket gitu. Mhm. Kamu tahu nggak rules ya caranya bikin sekolahan paket kayak gitu? Tahu nggak? Eh, lagi belajar, tahu, Eh, cuman ini lagi belajar. coba coba yang kamu tahu sampai seberapa mana? Kemarin aku habis ngobrol-ngobrol sama orang yang punya yayasan paket itu. Itu sih sebenarnya ini sih, ibu aku tuh punya yayasan jadi pengen pengen apa, Oh punya alah, sekolah kerja paket pantesan. juga. Aku nggak terlalu tahu pasti pasti sih itu. Cuman itu tuh kan kayak yayasan juga. Jadi jatuhnya ke apa namanya BKBM, tahu nggak BKBM apa? Badan bla 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 bla. Kan Bukan ya, kayak bukan ya. Bukan ya. Sorry, BKBM sorry. tuh kayak ya yang menaungi sekolah-sekolah non formal gitu loh. Jadi
Nanti Itu resmi mungkin dari pemerintah atau itu luar pemerintah? itu disalurkan ke dinas pendidikan. Oh iya iya. Masuknya pemerintah juga, cuman yang kalau sekolah biasa kan itu emang pemerintah yang ngadain, tapi kalau kalau bikin yayasan kita yang ngadain gitu. Oke. Iya. Eh, berarti basicnya ibu orang tua kamu tuh udah punya yayasan sendiri ya, punya sekolah sendiri. Ya, that's true. Makanya aku ambil ini. Ibu aku tuh pendidikan luar sekolah juga, tapi di UNP. Nah, makanya aku UMP ambil juga Universitas. Negeri Padang. Oh UNP Padang. Ya. Oh iya iya, oke oke oke. Kemarin aku ngobrol, caranya adalah kalau pengen punya kayak gitu sekolah paket C dan sebagainya itu tuh ternyata tuh harus ada movement-nya dulu ya, movement-nya dulu, ada pengabdiannya dulu ya. Pengabdian. Iya, jadi pengabdiannya itu kayak ya emang harus bikin sekolahnya dulu gitu. Ada pergerakannya dulu. Misal contoh gini. eh, aku pengen buka sekolah yang itu normal kayak gitu. Terus habis itu Mm-mm. eh, harus ada kelasnya dulu, kita harus ngajar dulu di situ. Ya, Ngajar dulu, oh, setelahnya adalah baru pengajar ke baru ngurus. dinas pendidikan kan, Oh, oh. untuk dibantu sama pemerintah dan sebagainya. Dan aku kemarin tahu ngobrol tuh dari SD, SMP sama SMA. Iya, Dan yang paket paling AB. iya kan, Oh, yang paling sepi katanya sih mahasiswa dari SD karena yang 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 ikut tuh cuma satu dua tiga siswa doang sih katanya. oh, oh. Dan itu nanti ada ininya sih, ada yang apa istilahnya kemarin, ada yang pemerintah memberi Mm-mm. yang ini, terus habis itu siswa yang bulannya bayar gitu. Ya, Iya kah? Benar itu kah? Kalau boleh tahu ibumu udah punya, maksudnya kayak di kelasnya tuh ada berapa siswa kah yang kamu tahu? Maksudnya ada nggak ini ya? tapi kalau ibu aku bukan kejar paket, dia sekolah PAUD tapi yang non Alap ya? formalnya gitu. Bukan sekolah non formal tapi PAUD. Itu kayak kelompok bermain gitu loh. Bagian dari PAUD gitu. Ya, ya, ya. Jadi anak-anak usia dini yang diajar. Lumayan Ya. banyak juga sih. Gitu. Jadi kamu pengen nerusin eh, kegiatan Pengen itu ya? nerusin, terus pengen punya sekolah juga gitu. Iya sih, keren sih. Di Padang tuh kayak Padang udah banyak gak sih ya kayak gitu sekolah non formal kayak gitu? Banyak, cuman mungkin ada di beberapa daerah yang masih belum ini, masih belum aware sama pendidikan. Kayaknya Tuh. contohnya di daerah sendiri. Jadi, pengen itu sih, pengen Iya iya iya, apa, kebebasan. ngembangin di sana gitu loh. Ya moga aja deh, Amin amin amin. moga Good aja juga. bisa. Amin. Tapi bener sih, bahwasanya banyak orang yang maksudnya udah kerja, dia tahu dia udah aku kemarin ada kasus sih sebenarnya, kasus kasus salah satunya kayak gitu. Ketemu di salah satu tempat wisata, jadi ada dua pemuda gitu. Aku kan ke sana sendiri, sendiri Mhm. jalan sendiri, terus tahu tuh ada dua pemuda itu main gitar sama itu. Terus aku, pinjam gitarnya dong, so kenal gitulah. Terus aku ngobrol-ngobrol, aku tanya, dia tanya, mas kegiatannya apa? Aku kuliah tapi sambil kerja gitu. Terus kalau kamu sendiri gimana? Aku kerja mas. Terus nggak pengen, pertanyaan umur pertama, pertanyaan umur sekitar 18 tahun. Terus aku tanya, "Loh, masih SMA kan harusnya atau udah lulus, baru lulus?" "Enggak mas, baru SMP gitu." Terus aku bilang, loh ada loh yang kejar paket gitu kan, Mhm. sebagainya. Enggak lah mas, aku udah kejar dan sebagainya, kayak reasonnya tuh ya begitulah. Iya. Padahal harus. Dan contoh salah satu temanku yang ijazahnya paket C, itu dia kerjanya udah setingkat sama aku juga ada. Jadi kan kenapa harus menutup itu gitu kan ya, ya Wit ya. Benar benar. Karena nggak tahu deh Ya itu sosialisasinya gimana. benar. Nah itu dia sebenarnya yang masalahnya ya masih banyak orang-orang yang kurang aware sama pendidikan gitu loh, masih
nggak peduli, entah itu karena kenakalan remaja, entah itu karena faktor ekonomi, keluarganya, dan lainnya ya. Ya, ya, Kita ya, kan ya. nggak tahu ya. Gitu. Tapi kebanyakan yang aku dengar anak-anak yang putus sekolah itu ya kebanyakan itu anak-anak remaja misal. Itu ikut-ikut arus gitu loh. Ikut-ikut arus. Ikut-ikutan karena males gitu. Males sekolah atau gimana Ntar dulu, gitu ya. suaranya suara motor. Malas sekolah. Hmm. Karena mungkin kayak gitu pengaruh lingkungan nggak sih, Wit, atau Iya, gimana? karena pengaruh lingkungan gitu loh. Emang banyak kan. Ya tahulah kenakalan remaja sekarang gitu. Yang Terus, yang yang tapi kalau pernah aku apa? gimana? Nggak, kamu dulu. Ladies Kamu first. dulu. Kamu dulu lah. Kamu. Aku lupa. Aku juga hampir lupa nih. Nah, yang kamu jadi aku deh. Oke, oke. Jadi yang kamu pelajari di lapangan, ya kamu kan pasti udah di bidang itu ya. Belajar sedikit-sedikit lah dari pas waktu SMA, karena kamu pasti tanya-tanya sama ibumu. Dia ikut Eh, ngajar juga kadang. ikut ngajar juga. Keren. Iya. Eh, yang aku pelajari kebanyakan rata-rata mereka akhirnya punya turning pointnya tuh untuk kerja paket setelah apa? Setelah mereka sadar untuk butuh itu ya, Oke. kamu maksud? Yang paling kamu ingat aja, pernah nggak ngobrol terus habis itu ternyata ini paket C bisa dipakai loh, ijazah ini pasti dipakai loh. Oh iya. Sebenarnya aku punya sepupu sih sebenarnya yang putus sekolah juga. Jadi dia tuh kayak ikut-ikut arus lah karena pengaruh lingkungan jadi dia putus sekolah terus karena keluarganya juga terus jadi keluarganya itu kayak apa ya sebenarnya pendidikan informal itu pendidikan dalam keluarga itu penting juga tahu karena misal anaknya nakal nih di sekolah terus orang tuanya juga ngarahin ngarahin ngarahinnya itu nggak gimana ya mereka cara marahnya itu ke anak mungkin tidak tepat gitu jadi anak itu kayak merasa nggak ada yang peduli jadi buat apa gue sekolah gitu loh nah dia putus sekolah udah umur berapa ya sekarang 21 kalau nggak salah terus dia kayak sadar gitu dia butuh pekerjaan yang minta minimal tamat SMA sedangkan dia sedangkan dia itu cuman SMP juga nggak tamat jadi dia butuh ijazah jadi tanya ke ibu aku lah soal sekolah paket gitu ada juga kasus bukan kasus teman aku kakak tingkat sih jadi dia itu cuman SMP sekolah SMP nah SMP itu juga nggak tamat gitu kan nah dia ambil kejar paket SMP paket B terus nyambung lagi ke sekolah formal SMA terus nyambung lagi kuliah itu bisa Itu bisa ya? bisa Oke, bisa loh nah ternyata. iya Jadi jadi emang ijazah perlu SMP-nya tuh kan paket ya. SMP-nya paket. Terus habis itu dia ke SMA dengan ijazah. formal uh-uh. Dia ngincar akhirnya dia dapatkan ijazah formal, habis itu dia kuliah dan dapat Kuliah ijazah formal. iya Bisa loh ternyata. kuliah paket C tamatan paket C juga bisa Iya, iya, sekolah iya, iya. Iya benar ini kuliah kan? kuliah kan Benar, benar. Benar, benar. Ini banyak hal orang-orang yang nggak pada tahu sih nggak sebenarnya. tahu nah itu Pada dia nggak tahu, dia sumpah beneran. Karena gini, temanku sendiri yang di kerjaanku itu dia pakai ijazah SMA paket C. Dia punya kesetaraan hak yang sama, gaji yang sama. Jadi ya sebenarnya balik lagi mindset orang kan, mindset orangnya bagaimana kan. Mau tahu nggak, padahal itu tuh aslinya tuh bisa banget sih. Aku pun baru tahu pas lagi salah satu temanku itu tuh di kerjaanku bareng terus kayak lainnya kan pada S1 terus dia dia pertama SMA tapi paket C itu habis itu dia naik jabatan karena dia lama di situ naik jabatan
dan setara sama S1. Jadi Nah, kayak works loh ternyata bekerja. benar, emang bener apa, sebenarnya itu tuh apa ya, batas minimal kan, Iya 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 benar. minimal, ijazah, ya toh itu juga cuma 1 tahun kok gitu loh, nggak lama-lama juga. Kalau sekolah formal kan itu 3 tahun. Nah, kalau non formal itu cuma 1 tahun udah dapet ijazah. Ntar dulu, ntar dulu. Ini aku baru tahu sih. Ini aku baru Ya, tahu. Jadi kalau kerja sekolahnya yang dia paket C itu dia cuma 1 tahun. 1 tahun. Misalkan nih, Wit, aku mau tanya ya. Misalkan ya, aku bertanya ya. Misalkan nih, saat itu aku umur misalkan 15 kan 15 tahun kan biasanya tuh baru lulus SMP ya. Iya nggak sih? Mhm, Lulus SMP. Cuman aku memilih SMA-nya itu ngejar paket C, mhm. ya kan? Aku dapat paket C habis itu aku bisa langsung kuliah. Itu bisa nggak sih? Nggak bisa. Kecuali dia itu, untuk kamu bisa lanjut di paket C, kamu harus punya ijazah terakhir. Misal paket, ijazah terakhir kamu itu SMP, ada gitu loh. Nah, Ada. Aku ada nih lulus kan lulus SMP 15 tahun. 15 tahun mhm. nih aku lulus SMP dapat ijazah SMP. Karena aku ngejar, aku pengen cepat-cepat kerja, akhirnya Oh, akhirnya aku kan cuma 1 tahun nih. Ini misalkan ya berandai-andai ya, berandai-andai ya. 15 tahun kayaknya aku sekolah formal nih 3 tahun kayaknya kelamaan deh. Dan aku I don't give a shit with kayak minta apa? Minta kayak suasana SMA lah masa-masa I don't give a shit gitu mhm, kayak terus habis itu aku pakai chat aja kerja pakai chat aja karena cuma C aja karena cuma 1 tahun habis itu aku bisa langsung kuliah atau kerja gitu bisa nggak kira-kira aku belum nemuin kasus ini sih, belum belum pernah ya belum ya belum oke pernah oke 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 ini juga gitu. Cuman aku rasanya pernah nanya ke dosen aku tentang ini, cuma aku lupa. Aku lupa jawabannya jawabannya. oh oh kamu Eee, pernah nanya ke dosen kamu Pernah rasanya, tapi lupa. berarti kamu sekarang semester berapa sih 19 tahun berarti baru Baru semester semester 3 aku. 3 ya Mhm. sama aku juga udah Besok semester deh aku tanyain lagi. coba tapi gimana ya nanti kalau ngasih tahu ya udah gitu deh tapi kayaknya sih kalau misalkan orang yang emang udah kayak gitu apa beneran cuma 1 tahun doang aku baru tahu Iya, satu masalahnya tahun doang, 1 tahun. dan ini yang belum tahu kalau sekolah non formal itu jam sekolahnya tuh dari jam berapa sampai jam berapa dan hari apa setahu kamu Itu, eee, fleksibel aja sih sebenarnya karena sekolah non formal itu kan bukan cuman, misal kalau SMP satu usia aja gitu, misal usia berapa gitu kan, setara gitu kan. Tapi hmm, kalau yang non formal itu bisa kayak udah lanjut usia pun masih bisa sekolah gitu, jadi fleksibel aja, tergantung, bukan tiap hari kok, bukan tiap hari tergantung tapi tiap lembaganya hari ada mau. kelas nggak aku tanya Enggak, tiap hari enggak ada. lah kalau fleksibel kalau tiap hari nggak ada kelas gimana sih maksudnya Fit? Aku kok nggak nangkap ya jadi jam kelasnya tuh Gimana ya, fleksibel cuman tiap hari itu nggak ada kelas nanti kalau misalkan orangnya itu cuman seminggu bisanya cuma 2 hari kalau, sebenarnya ataukah sekolah saklek atau non punya formal ini agak yang kejar paket nih ya, ya ya sebenarnya dalam pelaksananya pun itu agak kurang efektif gitu loh. Sebenarnya orang-orang tuh cenderung lebih pengen apa pengen ijazahnya doang gitu loh. Jadi ya kalau dalam pelaksanaannya itu setahu aku nih ya rasanya waktu waktu paman aku ikut kejar paket itu malah boleh diwakilin. Tapi nggak tahu sistemnya sekarang nih ya. sekarang nggak tahu itu dulu ya Tapi ya disclaimer dulu ya dulu disclaimer ya kalau sekarang aku belum ini sih, belum tanya-tanya lagi, belum observasi lagi ke lembaganya apa kayak tuh. Ya kalau apa dulu emang bisa diwakilin, malah yang wakilin belajar itu kakak aku. Tapi kalau ujian itu nggak bisa diwakilin. pastilah Ujian harus mereka sendiri gitu lah. tapi menarik sih sebenarnya banyak orang yang nggak tahu bahwasanya
ijazah paket tuh sebenarnya tuh bisa buat itu Bisa. beberapa step gitu. Bisa banget sih. Ya itu aku salah Ap satunya. Banyak sih, banyak hal-hal yang banyak hal yang sebenarnya manusia-manusia tuh harus banyak tahu sih sebenarnya. Salah satunya bener salah satunya bener itu bener. sih. Dan aku tuh udah ya itu ketemu sama teman-teman kayak gitu jadi kayak oh ternyata bisa ya. Kenapa aku nggak dari dulu nggak kayak gitu sih. Maksudnya kayak oh ternyata bisa ya. Harusnya nih yang kayak gini nih banyak yang tahu gitu loh. Jadi orang tuh masih bisa bisa jaga asanya ketika dia bersekolah, dia ketabrak eh, banyak hal yaitu entahlah itu uang lah, entah Mhm. itu eh, kepinginan lah. Namanya mindset atau pikiran kan orang tuh bisa berubah-berubah ketika suatu saat kan. Apalagi di zaman sekarang gitu. Orang-orang tuh ya udah punya standar tersendiri dalam kehidupan. Sekarang udah standarnya udah baru nih di Indonesia nih. Ya nggak sih? Bener bener. Kita nggak tahu di masa depan itu gimana gitu kan. Iya, ngerasa nggak sih bahwasanya di Indonesia ada ngomong Indonesia deh, udah berubah cepat banget sih, drastis sih. Banget sih. Di luar ekspektasi dan di luar nalar juga. Bahkan pelajaran-pelajaran yang kita pelajarin dulu itu nggak ada digunain untuk masa sekarang. Mana ada kita Ya kan diajarin dulu jadi kurikulumnya udah YouTuber. ganti juga kan. Hmm, Ya kan? Jadi bener. kalau buat Widya sendiri nih ngomongin cita-cita Wid. Aku baru mikirin ini tadi, sumpah. Apa? Aku baru mikirin ini tadi. Oh, langsung ditanyain sama aku. Iya. Iya. Jadi Aku kalau kalau ditanya cita-cita nih ya, aku sebenarnya nggak punya cita-cita yang spesifik pengen jadi guru, pengen jadi dosen, pengen jadi PNS, enggak. Aku kalau ditanya cita-cita itu mungkin sesuai dengan tujuan hidup aku aja kali ya. oh, berarti banyak Jadi, cita-cita sama tujuan tuh sama ya? Atau beda? nah itu di iya sama sama. Ya kayak aku pengen jadi Aduh, fuck. No, bro.